Setelah makan malam perpisahan dengan mantan suamiku, aku pindah, memulai hidup baru sendirian di Ubud, Bali. Sementara itu, dia mewujudkan mimpinya dengan menikahi sekretarisnya. Namun, sebuah ucapan santai dari salah seorang tamu di pesta pernikahan itu membuat mantan suamiku seketika kehilangan akal sehatnya. Aku mendorong pintu kaca berat restoran kenangan kami. Lonceng kuningan berdentang pelan. Aroma familiar dari steak tenderloin saus lada hitam, aroma yang dulu kuanggap sebagai aroma kebahagiaan, langsung memenuhi indera penciumanku. 8 tahun lalu, mantan suamiku, Baskara, melamarku di meja pojok itu. Hari ini, aku memesan meja yang sama dan memesan steak favoritnya sebagai perjamuan perpisahan terakhir kami. Di atas kertas, status kami sebagai suami istri akan segera berakhir. Namun, malam ini adalah ritual terakhir untuk memutus ikatan emosional yang masih tersisa. Dia datang terlambat 15 menit. Kemeja putih yang ia kenakan adalah kemeja yang sama yang kusetrika licin seminggu lalu, sebelum aku mengemasi barang-barangku dari apartemen kami. Baskara menarik kursi dan duduk tanpa permintaan maaf, bahkan tanpa menatap wajahku. Matanya terpaku pada ponsel, jarinya menggulir layar dengan cepat. Sesekali, senyum sinis muncul di wajah yang pernah kucintai sepenuh hati. Aku tahu betul dengan siapa dia sedang berbicara. Ralin, sekretarisnya yang muda dan cantik. Orang yang menyelinap masuk ke tengah-tengah pernikahan kami, seorang pelayan mengantarkan makanan. Steak Baskara mendesis di atas piring panas, asap harum mengepul. Dia mengambil pisau dan garpu, memotong sepotong daging, dan mengunyahnya dengan tatapan kosong. Aku memesan makanan favoritmu, ucapku, memecah keheningan yang canggung. Jawabnya singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku menatap pria di hadapanku. Sikap dinginnya tidak lagi menyakitiku. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Gelas anggur merah di atas meja sedikit bergetar. Aku menyesapnya. Rasa pahit anggur membantuku menenangkan diri. Setelah semua dokumen beres, aku sudah membeli tiket, kataku dengan nada datar. Aku akan langsung pindah ke Ubud begitu semuanya selesai. Kali ini, jarinya berhenti bergerak. Dia mengangkat kepala, kilatan keterkejutan melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh sikap acuh tak acuh seperti biasa. Ubud? Mau apa kau di sana? Nenek mewariskan sebuah rumah kecil di dekat sana, di Tegalalang. Aku akan menetap di sana. Kukira dia akan bertanya lebih banyak. Mungkin berpura-pura menahanku, atau setidaknya mengucapkan semoga berhasil dengan setengah hati. Tapi tidak. Baskara hanya mengangkat bahu seolah-olah aku baru saja memberitahukan ramalan cuaca esok hari. Terserah kau saja. Baguslah, katanya, dan senyum itu muncul lagi. Aku dan Ralin juga sedang mempersiapkan pernikahan. Dia pantas mendapatkan upacara yang megah. Ralin tidak sepertimu, Kirana. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan tahu cara membuatku bahagia. Aku hampir tertawa. Dia benar. Aku tidak seperti Raline. Aku tidak bisa berpura-pura lemah. Aku tidak bisa menggunakan air mata untuk menuntut sesuatu. Dan tentu saja, aku tidak tahu cara tidur dengan suami orang lain. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya mengangguk. Kalau begitu, selamat untuk kalian berdua. Makan malam berakhir dengan cepat dalam keheningan. Dia bahkan tidak menatapku saat bangkit untuk membayar. Dia pergi dengan tergesa-gesa, mungkin untuk menemui sekretarisnya yang sedang menunggu. Aku duduk sendirian, menatap piring steak yang nyaris tak tersentuh. Aku memanggil pelayan dan meminta wadah untuk membawanya pulang. Bukan karena sayang, tapi karena aku tidak ingin membuang makan malam terakhir dari kehidupan pernikahanku, sekalipun rasanya hambar dan dingin. Tapi, itu sudah berakhir. Aku kembali ke apartemen kami, tempat yang pernah menjadi rumah. Keheningan terasa menakutkan. 8 tahun lalu, aku dan Baskara menguras seluruh tabungan kami untuk membeli unit ini di jantung kota Jakarta. Aku masih ingat hari ketika kami menerima kuncinya. Kami sangat bahagia hingga menangis. Kami mengecat dindingnya sendiri, memilih setiap perabotan bersama. Dulu kukira kami akan menua bersama di sini. Aku berhenti di tengah ruang tamu. Sofa krem yang menjadi bahan perdebatan panjang kami sebelum akhirnya terpilih, kini ditutupi kain putih. Dinding yang dulu penuh dengan foto pernikahan kami, kini kosong, hanya menyisakan bekas paku.
Semuanya masih di tempat yang sama, tetapi jiwanya telah hilang. Aku mulai mengemasi kenangan 8 tahun yang kini menyusut menjadi beberapa kotak kardus. Aku membuka lemari pakaian, bajuku di sisi kiri, miliknya di sisi kanan. Aku melipat gaun dan blusku dengan hati-hati. Masih ada beberapa kemejanya yang tercampur dengan pakaianku. Aku mengambilnya, aroma pelembut pakaian yang familiar masih menempel. Dulu, aroma ini adalah simbol ketenangan. Sekarang, aku memasukkan semuanya ke dalam kantong terpisah untuk pemilik barunya. Aku membuka laci paling bawah di lemari, tempatku menyimpan memorabilia kami, sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto lama. Foto pertama kami di universitas, senyum kami masih polos, foto hari pernikahan, aku bersinar dalam gaun putih, dia menatapku dengan kelembutan yang tak berujung. 8 tahun, kemana perginya tatapan itu? Aku tidak menangis. Air mataku sudah mengering pada hari aku menemukan pesan-pesan mereka. Aku hanya merasakan kelelahan yang mendalam. Aku menyimpan kotak kayu itu di dasar koperku. Aku tidak akan membuangnya, tapi aku juga tidak akan membukanya lagi. Itu adalah bab dari masa lalu, bab yang telah mati bersama pernikahan kami. Aku menghabiskan sepanjang sore untuk bersih-bersih. Ketika ruangan itu hampir kosong, hanya menyisakan barang-barang miliknya, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan. Aku sudah selesai mengemasi barang-barangku. Sisanya, simpan saja apa yang kau mau. Aku tidak membawa apapun selain pakaian dan barang pribadi. Barang kenangan kita ada di laci meja kerja. Terserah mau kau apakan. 1 menit kemudian, balasannya datang. Singkat dan kejam seperti biasa. Oke, terima kasih. Aku memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal. Selamat tinggal 8 tahun masa mudaku. Aku meletakkan kunci di atas meja kopi kayu, di samping remote TV. Bunyi klik kering terdengar di ruangan yang kosong. Aku menyeret koperku ke pintu dan membantingnya di belakangku, tanpa menoleh sekalipun. Aku merasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban berat yang telah kupikul terlalu lama. Kebebasan. Akhirnya, aku bebas. Hari itu di kantor catatan sipil, langit Jakarta tidak hujan ataupun cerah, udaranya lembab dan berat, sama seperti perasaanku beberapa bulan lalu. Tapi hari ini, hatiku anehnya tenang. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem dan riasan tipis. Aku tidak ingin terlihat seperti korban di hari terakhirku menjadi seorang istri. Baskara juga ada di sana. Dia mengenakan setelan jas dan rambutnya ditata rapi, tetapi lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan. Mungkin dia lelah dengan semua proses ini, atau mungkin lelah menenangkan kekasihnya yang sedang hamil. Seorang petugas senior berkacamata menatap kami dengan simpatik. Sudah dipikirkan baik-baik? Pernikahan itu adalah hal seumur hidup loh. Sudah, Pak. Sudah kami pikirkan baik-baik, jawab kami serempak. Semuanya berlangsung cepat. Tanda tangan, stempel. Petugas menyatakan kami resmi bercerai. Kehidupan 8 tahun berakhir dengan selembar kertas tipis. Aku menerima akta cerai, sebuah sertifikat status lajang yang terasa berat sekaligus ringan pada saat yang bersamaan. Begitu kami keluar dari ruangan, ponsel Baskara berdering. Dia buru-buru menjawab, dan nada suaranya berubah dari dingin menjadi manis menjijikan. Aku sudah di jalan, sayang. Jangan kemana-mana ya. Tunggu aku. Dia menutup telepon dan berjalan melewatiku seolah aku orang asing, bergegas keluar. Saking terburu-burunya, dia hampir menabrak seorang wanita yang berjalan berlawanan arah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai salam perpisahan. Aku berdiri di sana, memandangi punggungnya yang menghilang di ujung koridor. Aku tersenyum. Akhir seperti ini juga bagus. Aku juga sedang terburu-buru. Aku sudah menitipkan koperku di rumah Maya kemarin. Sekarang aku hanya perlu mengambilnya dan menuju bandara. Maya, sahabat terbaikku, sudah menunggu. Begitu melihatku, dia berlari dan memelukku. Kirana, kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja, kataku sambil menepuk punggungnya pelan. Lebih baik dari sebelumnya. Maya memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengerutkan kening. Baik-baik saja, bagaimana?
Wajahmu pucat seperti kertas. Apa kamu yakin bisa bertahan sendirian di sana? Dia menyodorkan sebuah tas kain yang berat ke tanganku. Ini ada abon sapi kualitas terbaik, dendeng balado dari rumahku, sama sambal matah. Aku tahu kamu belum terbiasa dengan makanan di sana. Kalau kangen rumah, makan ini biar tidak sedih. Aku tertawa meskipun tenggorokanku tercekat. Di saat terburukku, aku masih memiliki seseorang yang benar-benar peduli. Terima kasih, Maya. Cuma kamu yang mengerti aku. Mengerti apanya? Kamu itu sudah gila. Pokoknya kamu harus hidup dengan baik di sana, ya. Dandan yang cantik, jadi kaya raya. Biar si brengsek itu menyesal sampai mati, dan jangan pernah menangis lagi untuk pria bodoh seperti dia. Mengerti? Kami duduk mengobrol tentang hal-hal sepele di sebuah kafe di bandara. Maya memberiku 1001 nasihat, dari cara mencari teman hingga cara waspada terhadap pria asing. Dia berbicara begitu banyak sehingga aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Aku tahu dia sedang berusaha memberiku semangat, mengisi kekosongan di saat-saat terakhir kami bersama. Waktunya aku masuk ke ruang tunggu. Kami berpelukan erat di depan gerbang keberangkatan. Jaga diri baik-baik ya, bisiknya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kamu juga. Nanti kalau sudah sampai, aku telepon. Dia melepaskanku, tetapi raut wajahnya ragu-ragu. Kirana, ada satu hal yang aku tidak tahu harus memberitahumu atau tidak. Apa? Aku mengerutkan kening. Sudah sampai tahap ini, apalagi yang tidak bisa aku terima? Katakan saja. Maya menarik napas dalam-dalam dan mendekat untuk berbisik di telingaku. Raline sedang hamil. Aku terdiam sejenak. Bukan karena terkejut, tapi karena betapa konyolnya semua ini. Jadi ini sebabnya dia begitu terburu-buru ingin bercerai. Ini sebabnya dia tidak menginginkan harta gonogini apapun, hanya ingin aku segera menandatangani dokumen. Oh, aku tersenyum tipis. Wah, keberuntungan ganda. Ya, bukan cuma itu, lanjut Maya dengan wajah penuh kejijikan. Mereka akan mengadakan pesta pernikahan yang super mewah dan megah. Suamiku dengar akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Mulia. Mereka memesan seluruh ruangan. Si Raline itu ingin pernikahan abad ini untuk pamer ke seluruh dunia. Benar-benar tipikal wanita penggoda tak tahu malu. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Aku menggelengkan kepala. Aku sudah tidak peduli. Dan aku benar-benar tidak peduli. Rasa sakit itu telah menjadi bekas luka. Sekarang, mendengar berita tentang mereka hanya membuatku merasa semua itu menggelikan. Pria serakah dan wanita egois. Mereka memang cocok, tapi aku khawatir padamu. Maya mencoba melanjutkan. Aku harus pergi. Aku memotongnya. Pesawat tidak akan menunggu. Aku memeluknya sekali lagi dengan cepat dan berbalik badan dengan tegas. Aku berjalan melewati pemeriksaan keamanan tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa merasakan tatapan Maya mengikutiku. Setelah duduk di kursiku, aku mematikan ponsel. Saat pesawat lepas landas dari Jakarta, meninggalkan kota kelabu itu di belakang dan menuju pemandangan hijau di Pulau Dewata, aku tahu kehidupan baru sedang menantiku. Dan dalam kehidupan itu, tidak akan ada tempat untuk Baskara atau Raline. Aku mengeluarkan ponselku, mematahkan kartu SIM lama, dan membuangnya ke tempat sampah. Aku memblokir semua kemungkinan kontak dengannya. Memutusnya hingga ke akar. Selamat tinggal, masa lalu. Penerbangan memakan waktu beberapa jam. Aku hampir tidak tidur. Aku membaca novel karya penulis Indonesia, mencoba terhubung kembali dengan budaya yang telah lama kutinggalkan. Ketika pesawat mulai melambat dan pengumuman terdengar bahwa kami telah tiba, jantungku berdebar kencang. Aku turun dari pesawat. Udara segar dan lembab khas Bali langsung menerpa paru-paruku. Begitu murni dan bersih. Berbeda dengan udara pengap di ibu kota. Langit berwarna biru pekat tanpa awan, dan matahari bersinar cerah namun tidak menyengat. Aku memanggil taksi menuju Ubud. Sopirnya adalah seorang pria paruh baya yang ramah. Melihat penampilanku, dia mencoba berbicara bahasa Inggris terpatah-patah. Pertama kali ke Bali, Mbak? Tidak juga, Pak, jawabku dengan senyum dalam bahasa Indonesia yang fasih. Dulu waktu kecil sering kesini bersama nenek. Sekarang saya kembali untuk tinggal di rumah beliau.
Sopir itu terkejut, lalu tertawa. Wah, bagus sekali. Bicaranya fasih sekali. Ubud itu daerah yang sangat indah. Mak pasti suka. Mobil melaju meninggalkan area kota, menuju pedesaan. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh jalanan yang dinaungi pepohonan rindang, sawah hijau yang subur, dan rumah-rumah bergaya Bali yang menawan. Pemandangannya begitu damai hingga aku menurunkan kaca jendela dan menghirup napas dalam-dalam. Udaranya beraroma rumput basah, tanah lembab, dan bunga Kamboja. Aku tahu keputusanku sudah benar. Taksi berhenti di depan sebuah tembok batu tua yang ditumbuhi tanaman rambat, dengan sebuah gerbang kayu berwarna biru pudar. Aku membayar sopir dan menyeret koperku yang berat ke dalam. Rumah nenekku muncul di hadapanku. Bukan sebuah mansion mewah, melainkan rumah kayu jati 2 lantai yang hangat dengan atap genting tanah liat. Yang membuatku terkesima adalah tamannya. Itu adalah ledakan warna. Mawar rambat menutupi dinding, bugenvil berwarna ungu tua dan merah muda mekar dalam rumpun besar, dan ada pohon mangga kecil yang sedang berbuah lebat. Sebelum meninggal, nenek telah menyewa sebuah perusahaan untuk merawat rumah dan taman. Aku memasukkan kunci tua ke lubang kunci. Pintu kayu yang berat terbuka dengan derit pelan. Di dalam, semuanya bersih dan nyaman. Perabotannya terbuat dari kayu jati solid bergaya ukiran Jepara. Sebuah perapian batu berdiri megah di ruang tamu, di samping kursi berlengan dengan kain pelapis bermotif bunga kesukaan nenek. Cahaya senja menerobos melalui jendela besar, melukiskan bayangan keemasan di lantai. Aku meletakkan koperku dan mulai menjelajahi rumah. Dapur kecil dengan panci-panci tembaga tergantung di dinding. Kamar tidurku di lantai atas memiliki balkon yang menghadap langsung ke taman. Semuanya terawat dengan baik. Seolah-olah nenek tahu suatu hari nanti aku akan kembali. Aku membuka pintu balkon. Angin sejuk bertiup, membawa aroma mawar. Aku berdiri di sana dengan mata terpejam. Semua kesedihan dan rasa sakit dari kehidupan pernikahanku yang lama seolah sirna bersama angin itu. Aku bukan lagi Kirana, istri yang terbuang. Aku adalah Kirana, cucu dari nenek, pemilik rumah ini. Aku sudah pulang. Setelah seminggu beristirahat dan menata hidup, aku mulai mencari pekerjaan. Aku lulusan S2 Desain Interior dan memiliki sedikit pengalaman di Jakarta. Aku tidak ingin mencari pekerjaan di kota besar, tapi di Ubud atau daerah sekitarnya. Aku menginginkan kehidupan yang tenang, tidak terburu-buru, tanpa persaingan. Aku menyiapkan CV dan mulai mengirimkannya ke studio-studio desain kecil di daerah itu. Keberuntungan berpihak padaku lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari kemudian, aku menerima email panggilan wawancara dari Andara Studio, sebuah studio kecil namun bereputasi baik di Ubud. Aku mempersiapkan diri dengan serius, memilih setelan yang rapi dan meninjau kembali istilah-istilah teknis profesiku. Studio itu terletak di sebuah gang kecil, tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja. Aku diwawancarai oleh Pak Aditya, pemilik studio. Usianya sekitar 40-an, dengan rambut kokelat yang sedikit berantakan dan mata hijau yang hangat dan sangat ramah. Dia melihat portofolioku dengan saksama, mengangguk-angguk saat melihat proyek-proyekku sebelumnya. Riwayat Anda sangat mengesankan, Bu Kirana, kata Pak Aditya dengan suara yang dalam dan tenang. Tapi mengapa memilih studio kecil di Ubud ketimbang perusahaan besar di Jakarta? Aku tersenyum dan menjawab dengan tulus. Saya kembali untuk tinggal di rumah nenek saya, Pak. Saya mencintai ketenangan di sini. Saya ingin bekerja di bidang yang saya cintai, tapi juga punya waktu untuk merawat taman dan menikmati hidup. Saya rasa, kualitas pekerjaan tidak bergantung pada ukuran perusahaan. Pak Aditya terdiam, lalu tersenyum. Saya juga berpikir persis seperti itu. Saya benci Jakarta. Terlalu bising. Wawancara berubah menjadi percakapan yang menyenangkan tentang tren desain dan selera pribadi. Pak Aditya adalah atasan yang baik, bersemangat dengan pekerjaannya, dan sangat menghargai karyawannya. Keesokan harinya, saat aku sedang menyirami bunga di taman, telepon berdering. Itu Pak Aditya. Selamat pagi, Bu Kirana. Saya menelepon untuk membawa kabar baik. Bisa mulai kerja hari Senin depan? Kami punya proyek untuk sebuah hotel butik kecil dan butuh seseorang dengan selera luar biasa seperti Anda. Aku sangat gembira hingga hampir terjatuh. Bisa, Pak. Tentu saja bisa.
Terima kasih, Pak Aditya. Terima kasih banyak. Aku mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang kucintai, di tempat yang kucintai, kehidupan baruku telah benar-benar dimulai. Rutinitas baruku terbentuk dengan cepat. Aku bangun pukul 06.30 setiap pagi, bukan karena alarm yang berisik, tetapi karena suara kicau burung di luar jendela. Aku berjalan ke toko roti di desa, membeli krosan hangat dan kopi. Aroma mentega dan kopi di pagi hari membuatku bersemangat. Aku berjalan kaki ke kantor. Studio itu hanya berjarak 15 menit dari rumah. Jalannya dinaungi pepohonan dan melintasi sebuah jembatan batu tua di atas sungai kecil. Rekan-rekan kerja di studio sangat baik. Kami hanya berlima, termasuk Pak Aditya. Mereka menyambutku dengan hangat, membantuku dengan logat lokal dengan sabar, dan sering memuji makanan yang kubawa untuk mereka. Pak Aditya adalah atasan yang luar biasa. Dia langsung memberiku proyek hotel butik itu, memberiku kebebasan berkreasi sepenuhnya. Pekerjaan membuatku sibuk hingga tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Pada akhir pekan, aku tidak perlu lagi memasak dan mencuci untuk orang yang tidak pantas mendapatkannya. Aku mendedikasikan waktu untuk diriku sendiri. Bersepeda di sepanjang sungai, pergi ke pasar barang antik, atau sekadar duduk membaca buku di taman. Aku mulai merawat taman nenek, belajar cara memangkas mawar dan menanam herbal. Tanganku kotor karena tanah, tapi hatiku damai. Kehidupan ini sangat kontras dengan 8 tahun pernikahanku yang menyesakan. Aku merasa seperti terlahir kembali, lebih banyak tertawa, tidur lebih nyenyak. Suatu Jumat sore, seminggu sebelum pernikahan Baskara, Maya melakukan video call. Ya Tuhan, Kirana, lihat dirimu. Kamu terlihat jauh lebih cerah, atau ini hanya perasaanku saja? Kulitmu merona, wajahmu segar. Udara di sana bagus. Ya, mungkin begitu, aku tertawa. Pekerjaannya bagus, udaranya juga bersih. Kamu sendiri bagaimana? Kami mengobrol cukup lama sebelum menutup telepon. Maya ragu-ragu. Kirana. Minggu depan pernikahan si brengsek itu. Kamu akan baik-baik saja, kan? Aku tahu Maya mengkhawatirkan perasaanku. Aku memandang keluar jendela. Sinar matahari sore mewarnai taman menjadi keemasan. Aku baik-baik saja, kataku dengan suara tenang dan mantap. Minggu depan aku harus mengunjungi pabrik kerajinan tembikar tua. Aku terlalu sibuk memikirkan ubin mana yang cocok untuk kamar mandi hotel. Tolong sampaikan ucapan selamat berbahagia untuk mereka, ya. Aku sedang sibuk menanam bunga dan bekerja. Maya menatapku melalui layar untuk waktu yang lama, lalu menghela napas lega. Ya, kau benar. Sibuk adalah yang terbaik. Persetan dengan mereka, aku menutup telepon dan melanjutkan membuat sketsa. Hari pernikahan mereka, aku benar-benar tidak peduli. Hari itu akhirnya tiba. Di Ubud. Saat itu adalah Sabtu sore. Aku baru saja selesai menyirami tanaman bougainville ketika telepon berdering tanpa henti. Itu adalah video call dari Maya. Aku tersenyum, mengelap tangan di celemekku, dan menjawab panggilan. Di layar, muncul wajah Maya yang bersemangat. Dia mengenakan piyama di rumah, tetapi suara latar belakangnya adalah musik dan obrolan yang ramai. Kirana. Sedang apa? Teriak Maya ke telepon. Baru selesai berkebun. Kenapa berisik sekali? Kamu sedang di pesta? Pesta gila. Suamiku yang ada di sana. Maya memutar bola matanya, lalu mengecilkan suaranya. Dia ada di pernikahan si Baskara dengan si rubah itu. Dan aku memaksanya melaporkan semuanya secara langsung padaku, supaya kamu tahu dan merasa puas. Selesai bicara, Maya mengarahkan layarnya ke ponsel suaminya. Aku tidak perlu melihatnya, hanya mendengar suara melengking Maya saja sudah cukup. Ya ampun, Kirana. Mereka menghamburkan uang gila-gilaan. Suamiku bilang mereka memesan ruangan terbesar di hotel mulia, karpet merah dari pintu masuk, bunga impor di mana-mana, dan mereka bahkan menyewa orkestra. Gila, aku mengerutkan kening. Sebegitu mewahnya? Suamiku mengirim foto. Lihat ini, Maya memutar layar untukku, gambarnya buram. Gaun Siralin itu, katanya rancangan desainer ternama, bertabur kristal Swarovski, harganya miliaran.
Dia bahkan memakai tiara seperti putri dongeng. Dan yang paling penting, dia tidak berhenti mengelus-elus perutnya saat menyapa tamu. Jelas sekali dia ingin seluruh dunia tahu dia hamil. Wanita macam apa yang begitu tak tahu malu? Aku mengangkat bahu. Lalu Baskara? Dia pasti bangga sekali, ya? Tentu saja. Lanjut Maya dengan kesal. Mengenakan setelan putih, rambutnya klimis berkilauan, berjalan menggandeng wanita itu seolah mereka raja dan ratu. Suamiku bilang wajahnya sombong sekali, seolah-olah baru saja menaklukkan dunia. Mungkin dia pikir menikahi gadis muda yang akan memberinya keturunan adalah hal paling cerdas. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang pamer kekayaan. Aku mendengarkan omelan Maya dan hanya bisa tertawa kecil. Aku memandang tamanku, di mana mawar merah sedang mekar dengan indahnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di sini begitu murni, Maya. Ceritakan padaku. Malam ini kamu mau masak apa? Maya terdiam. Hah? Aku ini sedang memberimu gosip terpanas tahun ini, dan kamu malah bertanya soal makan malam? Karena urusan mereka sudah tidak menarik lagi, aku tersenyum tipis. Biarkan mereka pamer, biarkan mereka berpikir mereka yang terbaik. Itu masalah mereka. Sekarang, aku harus memasukkan ayam panggang ke oven. Pak Aditya dan teman-teman dari studio akan datang makan malam di rumah. Maya menatapku lekat melalui layar, lalu tertawa terbahak-bahak. Astaga, Kirana, kamu seperti sudah mencapai pencerahan. Kamu benar. Untuk apa peduli dengan orang-orang itu? Sana, panggang ayammu. Selamat menikmati ya. Kalau ada berita baru, aku akan telepon untuk episode selanjutnya. Kami menutup telepon. Aku melepas celemek, mencuci tangan, dan mulai menyiapkan makan malam. Tawa mereka, kemewahan mereka, semua itu berada setengah dunia jauhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku menyadari bahwa aku tidak merasa cemburu atau sakit hati sedikit pun. Mereka tampak seperti orang asing, dan hidupku sekarang benar-benar milikku. Kukira cerita pernikahan itu akan berakhir dengan telepon dari Maya. Aku bersenang-senang dengan Pak Aditya dan rekan-rekanku. Kami minum anggur, makan ayam panggang herbal, dan berdiskusi seru tentang proyek hotel. Pekerjaan berjalan lancar, dan Pak Aditya tidak henti-hentinya memuji ide-ideku. Namun keesokan paginya, saat aku baru bangun, menyeduh kopi, dan melangkah ke balkon untuk menghirup udara segar, telepon berdering lagi. Itu Maya. Di Jakarta, saat itu mungkin sudah sore. Aku sedikit terkejut. Ada apa? Laporan langsung lagi? Kataku, bercanda sambil menyeruput kopi. Tapi suara Maya di seberang sana berbeda dari kemarin. Bukan lagi kekesalan, melainkan kegembiraan yang meluap-luap, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Kirana. Kirana. Kamu sedang duduk atau berdiri? Suaranya melengking. Berdiri. Kenapa senang sekali? Duduk sekarang juga. Duduk. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu jatuh dari kursi. Drama terbaik dalam sejarah baru saja dimulai. Suamiku baru pulang dan menceritakan semuanya. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Karena penasaran, aku menarik sebuah kursi dan duduk. Oke. Sudah duduk. Apa yang terjadi? Hahaha. Maya tertawa panjang. Ternyata, di pesta pernikahan kemarin, ada tamu tak diundang. Coba tebak siapa? Aku mengerutkan kening. Mana aku tahu? Pak De Budi. Teman nenekmu? Aku hampir tersedak kopi. Pak De Budi? Apa yang beliau lakukan di sana? Beliau kan tidak kenal Baskara. Nah, itu bagian terbaiknya. Kata Maya dengan nada seperti seorang aktris drama. Ternyata, ayah Baskara pernah punya bisnis kecil dengan Pak De Budi bertahun-tahun lalu dan masih berhubungan, dan kamu tahu sendiri kan Pak Demu itu, mulutnya tidak bisa direm, apalagi kalau sudah minum. Beliau baru saja pulang dari Bali mengunjungi putranya dan mampir ke Jakarta. Aku mulai membayangkan Pak De Budi dengan suaranya yang keras berada di tengah-tengah pesta pernikahan palsu itu. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku, mulai tertarik. Suamiku bilang, di akhir pesta, Pak De Budi sudah mabuk. Beliau duduk bersama teman-temannya dan mulai bercerita. Maya merendahkan suaranya,
menirukan gaya Pak De Budi. Wah, kalian tahu tidak? Saya baru saja pulang dari Bali, mengunjungi anak saya. Sempat mampir ke Ubud juga, daerah yang asri sekali di sana. Jantungku berdebar kencang. Ubud, apa beliau bertemu denganku? Tepat sekali, seru Maya. Suamiku bilang. Pak De Budi melanjutkan dengan suara keras. Saya bertemu Kirana di sana, cucu dari sahabat baik saya yang sudah almarhumah. Wah, sekarang dia makin cantik dan hebat. Tinggal di rumah gaya Bali dengan taman mawar warisan neneknya, hidup seperti ratu. Aku tercengang. Memang benar, aku bertemu Pak De Budi minggu lalu di pasar. Beliau memanggilku, dan kami mengobrol beberapa menit. Aku sempat menawarinya mampir ke rumah, tapi beliau bilang sedang terburu-buru ke bandara. Aku tidak pernah menyangka ceritanya akan berakhir seperti ini. Maya terus berbicara tanpa henti. Pak Demu mulai menceritakan kehidupanmu kepada semua orang yang mau mendengarkan. Dan dengan suaranya yang seperti itu, meja sebelah pun bisa dengar semua. Perasaan tidak nyaman merayap di hatiku. Cerita ini, yang diceritakan di pesta pernikahan Baskara, rasanya bukan sekadar kebetulan. Suamiku bilang. Lanjut Maya dengan semakin bersemangat. Saat Pak De Budi mulai membicarakanmu, kebetulan Baskara dan Ralin sedang berjalan berterima kasih kepada tamu di meja sebelah. Mereka mendengar semuanya, setiap kata. Aku menahan napas. Maya berdeham, melanjutkan aktingnya. Pak De Budi berteriak. Kirana itu hebat sekali. Loh, sekarang kerja di studio desain di sana. Bosnya, orang baik sekali, sayang sekali sama cucu saya itu. Tidak berhenti memujinya. Katanya baru dapat kontrak desain hotel mewah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, memang. Hebat dan pekerja keras seperti neneknya. Aku bisa membayangkan wajah Baskara saat itu. Dia yang selalu meremehkan pekerjaanku, yang menganggapku hanya puas dengan keadaan dan bergantung padanya. Tapi tunggu, Kirana. Ada yang lebih seru lagi. Teriak Maya, tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Ini puncaknya. Teman di meja Pak Demu bertanya. Wah, sehebat itu ya? Pasti gajinya besar sekali. Lalu Pak De Budimu menjawab sambil melambaikan tangan. Gaji apa? Gaji itu cuma untuk jajan. Neneknya itu sayang sekali sama cucu yang satu ini. Bukan hanya mewariskan rumah dan taman mawar, tapi juga warisan yang jumlahnya fantastis. Katanya sampai ratusan miliar. Sekarang Kirana itu jadi miliarder yang hidup tenang di Ubud. Hidup mewah, bebas seperti burung, tidak perlu tahan dengan laki-laki brengsek dimanapun. Aku terperangah. Memang benar nenek meninggalkan warisan untukku, tapi aku tidak pernah membicarakan jumlahnya kepada siapapun. Aku tidak tahu bagaimana Pak De Budi bisa tahu detail seperti itu, dan lebih parahnya lagi, menceritakannya di tengah pesta pernikahan. Ya Tuhan, Kirana. Suamiku bilang, begitu kata ratusan miliar keluar dari mulut Pak Demu, wajah Baskara berubah dari pucat menjadi hijau. Dia hampir tidak bisa berdiri. Sementara Ralin di sampingnya, mulutnya ternganga, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Gosip menyebar dengan cepat, mantan istri mempelai pria seorang miliarder, ternyata yang baru saja dia campakkan itu harta karun, dan malah menikahi sekretarisnya, bisikan itu semakin kencang. Dan tahu tidak apa lagi? Kata Maya, dengan nada seorang pemenang, saat Baskara sedang syok menyadari dia telah membuang tambang emas, Pak De Budimu melancarkan pukulan pamungkasnya. Jantungku terasa diremas. Masih ada lagi? Gosip menyebar ke seluruh ballroom. Baskara dan Ralin berdiri kaku. Ralin mencoba menarik lengan Baskara, tetapi dia tampak terpaku di tempat. Dan kemudian, Pak De Budi, setelah selesai membicarakanmu, melanjutkan obrolannya dengan temannya. Aku bisa membayangkannya. Keheningan aneh terjadi di sekitar meja Pak De Budi, semua orang memasang telinga. Maya menirukan suara Pak De Budi lagi. Tapi zaman sekarang ini, kawan, banyak sekali penipu. Kalau ketemu sama cewek matre, bisa gawat urusannya. Seperti yang dialami mempelai pria ini, aku tersentak. Beliau bicara sejelas itu? Hampir. Seru Maya. Suamiku bilang. Pak Demu melanjutkan, kemarin saya ke bank, ada urusan. Ketemu sama Pak Felix, wakil manajer kredit, teman saya. Nah,
Si Felix ini cerita lucu. Dia bilang, Bu Raline, sekretarisnya Baskara, pengantin hari ini, datang ke bank minggu lalu dan bikin heboh. Wajah Baskara dan Raline, menurut cerita suami Maya, sudah tidak berwarna sama sekali. Felix cerita, Maya melanjutkan aktingnya, si Ralin itu mau menarik uang dari rekening tabungannya, terus mengeluh ke petugas. Bicaranya keras sekali sampai seisi bank dengar, katanya. Duh, sebel banget. Kirain dapat lotre, dapat bos kaya raya. Ternyata cuma luarnya saja. Sebentar lagi mau menikah, masih harus pinjam uang sama saya. Baru saja saya pinjami 200 juta untuk biaya pernikahan ini. Sial banget. Aku. Hening total menyelimuti ballroom sejenak. Suami Maya bilang dia bahkan bisa mendengar suara es batu kecil jatuh ke dalam gelas. Dua kebenaran meledak bersamaan di hadapan ratusan tamu. Kebenaran pertama, mantan istri yang dicampakkan, Kirana, sebenarnya adalah seorang miliarder dengan villa di Bali dan warisan melimpah. Kebenaran kedua, istri baru, Raline, yang pamer dalam gaun miliaran, sebenarnya adalah seorang wanita materialistis dan mempelai pria, Baskara, yang berlaga hebat, ternyata tidak punya uang dan harus meminjam dari calon istrinya untuk membayar pesta pernikahannya sendiri. Kirana, suara Maya bergetar. Baskara tidak tahan lagi. Dia mulai gemetar. Menoleh ke arah Ralin, menatapnya seolah ingin membunuhnya di tempat. Aku duduk kaku di balkon rumahku di Ubud, cangkir kopi di tanganku sudah mendingin. Aku tahu, komedi terbaik dan tragedi terburuk baru saja dimulai. Aku masih duduk membeku, telepon menempel di telinga. Napas Maya di ujung sana terdengar terengah-engah seolah baru saja selesai lari maraton. Suamiku bilang, Maya menarik napas. Momen itu sangat tak terlupakan. Baskara gemetar seperti daun tertiup angin. Seluruh ballroom yang tadinya riuh dengan musik dan tawa, menjadi hening seketika. Ratusan pasang mata tertuju pada kedua tokoh utama itu. Aku bisa membayangkan betapa malunya Baskara. Pria yang hidup untuk citra, yang selalu ingin menunjukkan kesuksesan dan kekuasaannya, kini ditelanjangi di hadapan semua tamu dan mitra bisnisnya. Terbongkar sebagai orang bodoh yang ditipu oleh seorang wanita. Raline, jangan ditanya lagi, lanjut Maya. Dia mencoba meraih lengan Baskara, berbisik, sayang. Kita ke meja lain saja, yuk. Semua orang melihat kita. Tapi Baskara tidak bergerak. Dia menatap Ralin dengan tajam. Suamiku bilang matanya merah menyala. Menakutkan. Gelas sampahnya yang dipegangnya mulai bergetar. Cairan keemasan itu hampir tumpah. Lalu, Maya merendahkan suaranya seolah sedang menceritakan rahasia. Dia berteriak. Tidak. Bukan berteriak. Dia menggeram seperti binatang yang terluka. Bicara. Soal uang 200 juta itu apa-apaan? Beraninya kau meminjamiku uang? Ralin tersentak mundur ketakutan. Tidak, sayang. Dia pasti bercanda. Percayalah padaku, kumohon. Percaya padamu? Baskara tertawa getir. Supaya kau bisa menipuku seperti orang bodoh? Supaya kau bisa menguras uangku sementara aku kehilangan segalanya? Suami Maya mengatakan Baskara tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak sanggup mengucapkan kebenaran bahwa dia telah membuang warisan ratusan miliar. Pengungkapan itu, ditambah dengan penipuan di depan matanya, telah menghancurkan kontrol dirinya sepenuhnya. Kirana, teriak Maya. Dia meremas gelas itu. Dia meremas gelas kristal itu dengan tangannya sendiri. Gelasnya pecah di tangannya. Darah mulai mengalir, menetes ke karpet merah. Aku tersentak. Aku tahu Baskara temperamental, tapi aku tidak pernah mengira dia bisa kehilangan kendali sampai sejauh ini. Darah dan sampahnya muncrat kemana-mana, kata suami Maya kepada istrinya, mengenai gaun miliaran Raline. Dia menjerit. Saat itu, Baskara terlihat seperti orang gila. Dia menatap tangannya yang berlumuran darah, lalu mengangkat wajahnya menatap Ralin. Kau menipuku. Bentaknya dengan suara parau. Semua ini salahmu. Kau menghancurkan hidupku. Amarahnya meledak. Penyesalan karena kehilanganku, penghinaan karena ditipu Ralin, kemarahan saat menyadari betapa bodohnya dia, semua itu menumpuk dan mengubahnya menjadi orang gila. Dia menyadari di hari pernikahannya sendiri bahwa dia telah melepaskan seorang istri yang baik, kaya, dan berbakat,
hanya untuk bersama seorang penipu materialistis yang menguras uangnya untuk pesta pamer ini. Dia telah membuang emas murni ke tempat sampah untuk memungut batu berlapis cat. Lalu setelah itu, tanyaku dengan tenggorokan kering. Kacau balau. Benar-benar kacau balau. Suara Maya masih bergetar. Setelah berteriak, kau menghancurkan hidupku, dia mulai merusak barang-barang. Merusak barang? Di pesta pernikahannya sendiri? Iya. Jawab Maya cepat. Dia menyapu menara gelas sampahnya dari meja sebelah. Suara pecahan kaca memekakkan telinga. Dia membalikkan meja makan, lobster, udang, hidangan laut tumpah ke lantai. Para tamu menjerit dan mundur ketakutan. Orang tuanya? Wajah orang tuanya pucat pasi. Mereka berlari menghampirinya. Ayahnya mencoba memeluknya. Baskara, apa yang kau lakukan? Nak? Hentikan. Ini memalukan. Tapi dia mendorong ayahnya sendiri. Dia seperti binatang buas yang mengamuk. Dia menunjuk Ralin, yang berdiri kaku dalam gaun putihnya yang ternoda anggur dan saus. Bikara. Soal kehamilan itu, kau juga membohongiku, kan? Teriaknya. Teriakan itu menggema di seluruh aula. Pertanyaan itu seperti menyulut api. Orang-orang mulai berbisik lebih keras. Ya Tuhan, kehamilannya juga bohong? Pantas saja dia terus mengelus perutnya. Benar-benar akting. Wanita yang mengerikan. Ralin, yang sudah terpojok, melawan balik. Tidak ada lagi jejak kemanisan palsunya. Dia balas berteriak, kamu gila, ya? Beraninya kamu menuduh anakku palsu. Diam. Baskara menamparnya. Dorongan itu begitu kuat sehingga Ralin, yang mengenakan sepatu hak tinggi, kehilangan keseimbangan dan jatuh telentang. Astaga! Seru Maya. Suamiku bilang dia jatuh dan perutnya membentur sudut meja dekorasi. Aku menahan napas. Meskipun aku tidak menyukainya, anak itu tidak bersalah. Apa dia baik-baik saja? Ralin memegangi perutnya, wajahnya pucat seperti kertas, mengerang kesakitan. Melihat itu, Baskara sempat tertegun sejenak, mungkin syok. Tapi saat itulah, Maya berhenti untuk menarik napas. Pak Felix, wakil manajer bank yang diceritakan Pak De Budi, yang datang sebagai mitra perusahaan Baskara, berjalan mendekat. Mungkin ingin mengambil hati Pak De Budi, kata Maya. Dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Pak Baskara, harap tenang dulu. Memang benar Bu Raline mengeluh di bank. Saya dengar sendiri dia bilang kondisi keuangan Bapak sedang tidak baik dan dia harus meminjamkan uang 200 juta rupiah. Saya punya salinan rekening korannya di sini. Suami Maya bilang, setelah kalimat itu, ballroom meledak. Konfirmasi dari seorang pegawai bank di tempat itu, tidak ada yang lebih bisa dipercaya. Itu adalah pukulan terakhir. Baskara tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Karier, harga diri, cinta, uang semuanya hancur dalam satu malam. Dia menggeram untuk terakhir kalinya, kata Maya, lalu membalikkan meja utama tempat kue pengantin 7 tingkat berada. Krim berhamburan ke udara. Pergi semuanya. Pesta selesai. Para tamu yang ketakutan berhamburan ke pintu keluar. Bukan hanya untuk pulang, tapi juga untuk mengeluarkan ponsel, merekam foto dan video. Pernikahan abad ini, seperti yang diinginkan Raline, tapi abad kehancuran. Suamiku juga buru-buru lari keluar, Maya menyimpulkan. Dia bilang saat keluar, dia masih mendengar suara Baskara merusak barang dan Ralin menangis sambil mengutuk. Benar-benar sirkus. Sirkus yang menyedihkan. Karma itu nyata, Kirana. Aku menutup telepon dengan hati yang berat. Aku melangkah ke balkon dan memandangi mawar yang tertidur di bawah kabut malam ubud. Dulu kukira aku akan senang mengetahui mereka menerima akibatnya. Tapi tidak. Aku hanya merasakan kelelahan dan kejenuhan yang mendalam. Kehidupan yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan telah menghancurkan dirinya sendiri dalam sekejap mata. Aku tidak bisa tidur. Gambaran kekacauan di pesta pernikahan itu terus berputar di kepalaku. Keesokan paginya, aku bangun dengan lingkaran hitam di bawah mata. Aku memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan berita dari Maya. Kisah mereka, bagiku, sudah selesai. Aku harus fokus pada hidupku sendiri. Aku menghabiskan hari Minggu dengan membuat sketsa. Pekerjaan membantuku melupakan bencana di Jakarta.
Tapi di malam hari, saat aku mematikan komputer, telepon bergetar, Maya. Aku menghela napas, berpikir untuk tidak menjawabnya, tapi nada deringnya terus berbunyi. Ada apa lagi, Maya? Aku lelah. Aku tidak ingin tahu apa-apa lagi. Tunggu, tunggu. Suara Maya kembali bersemangat. Hanya ini. Ini adalah akhir dari cerita kemarin. Aku janji setelah ini kau akan tidur nyenyak. Baiklah, gumamku. Dengar. Desaknya. Suamiku baru saja menceritakan ini. Dia bilang saat turun ke parkiran untuk mengambil mobil, dia melihat adegan yang jauh lebih hebat daripada di dalam ballroom. Aku menyerah. Oke, 5 menit. Suamiku melihat Baskara dan Ralin bertengkar hebat di parkiran, kata Maya. Di samping mereka ada orang tua Ralin, berdiri dengan wajah sedih, mencoba mengajak putri mereka pulang. Tidak ke rumah sakit? Aku heran. Setelah jatuh seperti itu semua drama. Maya tertawa sinis. Suamiku bersembunyi di balik pilar dan mendengar semuanya. Raline tidak lagi berpura-pura menjadi korban yang menyedihkan. Dia berdiri berkacak pinggang, membentak Baskara. Maya berdeham, menirukan suara Ralin. Dasar gila? Kau membuatku malu di depan seluruh dunia? Menghancurkan pernikahanku, Baskara, yang tangannya sudah dibalut sapu tangan dan darahnya masih merembes, balas berteriak. Lanjut Maya. Kau yang menghancurkanku. Kau pembohong. Kau mencuri uangku selama ini. Lalu Ralin tertawa, kata Maya dengan nada jijik. Tawa yang membuat suamiku merinding. Mencuri uangmu? Memangnya kau punya uang untuk dicuri? Siapa yang membayar pernikahan ini? Hah? Uang 200 jutaku itu bahkan belum cukup untuk permulaan. Orang tuaku harus menggadaikan sertifikat rumah di kampung untuk membayar drama ini agar kau terlihat hebat, dasar tidak berguna. Aku membeku. Jadi, Baskara bukan hanya meminjam uang darinya, tapi juga memeras orang tuanya. Dia sudah terlalu tenggelam dalam lumpur egonya. Suamiku bilang, lanjut Maya, ketika Baskara mendengar itu, dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Raline akan berani mengatakannya terang-terangan. Perang di parkiran, tanpa penonton, tanpa kamera, adalah tempat di mana sifat asli mereka terbongkar. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanya uang, kebohongan, dan kebencian. Orang tua Raline, melihat putrinya lepas kendali, mencoba membungkamnya, lanjut Maya. Nak, sudah, ayo kita pulang. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia menepis orang tuanya dan menunjuk wajah Baskara. Aku beritahu kau, ya. Aku menikahimu karena uangmu, jabatan direkturmu, dan untuk pesta ini, dan sekarang kau menghancurkan semuanya. Baskara pulih dari syoknya, mengertakkan gigi. Beraninya kau. Lalu Maya merendahkan suaranya. Raline melancarkan pukulan terakhirnya. Dia mengelus perutnya, tapi kali ini bukan dengan bangga, melainkan sebagai ancaman. Lalu dia berkata, bisik Maya, dengar baik-baik Kak. Anak ini anakmu. Kau mau dia hidup atau mati? Balik nama apartemen di pusat kota itu atas namaku, dan beri aku uang tunai 10 miliar lagi. Kalau tidak, besok aku akan aborsi. Setelah itu, aku akan pergi ke kantormu dan memberitahu semua mitra bisnismu orang seperti apa kau ini. Darahku terasa membeku. Menggunakan anaknya sendiri sebagai alat pemerasan, itu terlalu kejam. Apa yang Baskara lakukan? Tanyaku. Suamiku bilang. Baskara berdiri diam sejenak, lalu tertawa, tawa yang lebih menakutkan dari teriakannya. Dia melompat ke mobilnya. Meskipun Ralin mencoba menghalangi, dia tancap gas, nyaris menabraknya, dan pergi. Meninggalkan Ralin dan orang tuanya di parkiran, di tengah puing-puing pernikahan mewah mereka. Kami terdiam sejenak. Maya, aku curiga soal kehamilannya. Aku juga. Potongnya. Suamiku bilang, saat jatuh kelihatannya memang keras. Tapi tidak lama kemudian dia sudah bisa berdiri dan berteriak di parkiran dengan energi penuh. Aku curiga kehamilannya bohong, atau dia hanya menggunakan hasil tes pack palsu untuk menipu Baskara. Menggunakannya untuk memaksa menikah, dan sekarang untuk memeras uang. Aku menghela napas panjang. Entah itu benar atau bohong, anak itu tetaplah korban. Sudahlah. Kirana, kata Maya dengan nada lelah.
Anggap saja drama ini selesai. Dua orang serakah dan pembohong saling menghancurkan. Impas. Sekarang pergilah tidur. Aku juga butuh istirahat. Terlalu banyak drama ini melelahkan. Aku menutup telepon, memandang ke dalam kegelapan. Ubud begitu tenang. Suara jangkrik terdengar di taman. Aku sadar, badai di Jakarta telah berlalu, dan itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku meminta Maya untuk tidak menceritakan apapun lagi tentang mereka. Aku tidak ingin sampah dari masa lalu mengotori masa kiniku yang bersih. Aku mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan, pada proyek hotel. Namun, sebulan kemudian, dalam salah satu obrolan telepon kami, Maya tidak bisa menahannya. Kirana, aku harus memberitahumu tentang Baskara. Ini benar-benar sudah meledak. Kali ini suaranya serius. Kariernya sudah tamat. Suamiku bilang. Setelah skandal video dia merusak pesta pernikahan dan membentak Raline menjadi viral, meskipun cepat dihapus, semua mitra pentingnya sudah melihat, dan mereka membatalkan kontrak berbondong-bondong. Mitra terbesar dari grup investasi Jepang mengirim surat pemutusan kerja sama seketika. Mereka bilang tidak bisa bekerja dengan orang yang moralnya dipertanyakan, tidak bisa mengontrol emosi, dan memperlakukan keluarga dengan kejam. Aku terdiam. Itu tak terhindarkan? Bagi seorang pebisnis, reputasi lebih penting dari uang. Begitu kehilangan kontrak besar itu, perusahaannya langsung anjlok, lanjut Maya. Karyawan-karyawan hebat yang dulu bekerja untukmu juga mengundurkan diri massal. Mereka bilang tidak bisa bekerja dengan bos gila yang menunggak gaji mereka. Jadi mereka pergi sambil membawa klien. Secepat itu, aku terkejut. Iya. Sekarang dia putus asa. Suamiku bilang dia menghabiskan malamnya mentraktir klien-klien kecil, mencoba menyelamatkan situasi. Minum-minum begitu banyak sampai minggu lalu masuk UGD karena pendarahan lambung. Dirawat 2 hari, dia kabur untuk minum lagi. Tapi sia-sia. Tidak ada yang mau naik ke kapal yang akan tenggelam dengan kapten yang reputasinya seperti itu. Aku menggelengkan kepala. Karier yang begitu dibanggakan Baskara, yang ia gunakan untuk merendahkanku, kini hancur karena ego dan keputusan salahnya sendiri. Aku tutup telepon dulu. Ya, kataku. Harus rapat dengan Pak Aditya? Ya, kau benar. Maya mengangguk. Orang-orang itu tidak pantas mendapatkan waktumu sedetik pun. Hiduplah dengan baik. Itu saja sudah cukup. Aku menutup telepon, melihat desain 3 di lobi hotel di layarku. Aku memilih gaya yang sederhana dan hangat, menggunakan kerajinan tembikar lokal dan kayu jati. Aku merasa bangga dengan karyaku. Ini nyata, menciptakan nilai, tidak seperti karier Istana Pasir Baskara, beberapa bulan berlalu. Aku menyelesaikan desain hotel dan mulai mengawasi pembangunannya. Pekerjaan yang berat tapi mengasyikkan. Suatu malam, Maya menelepon. Nadanya terdengar aneh, hampir kasihan. Kirana, hari ini suamiku bertemu Baskara. Di mana? Di bar? Bukan? Katanya pelan. Di pasar malam. Suamiku pergi membeli sesuatu, lalu melihat seorang pria kurus, tampak seperti gelandangan, sedang makan roti lapis sosis dengan lahap di sudut. Dia penasaran, jadi dia melihat lebih dekat, dan ternyata itu Baskara, kurus dan seperti gelandangan. Seburuk itu, suamiku kaget sekali. Dia bilang Baskara kurus kering. Janggut dan kumisnya tidak terurus, rambutnya acak-acakan, bajunya kusut dan kotor. Dia makan roti lapis itu dengan rakus, melihat sekeliling dengan waspada. Terlihat 10 tahun lebih tua. Perusahaannya bangkrut total, terlilit utang. Kau tahu dari mana dia dapat uang untuk pesta pernikahan itu? Dari rentenir. Dia pikir bisa menutupinya dengan uang dari orang tua Raline atau kontrak baru, tapi semuanya hancur. Sekarang para penagih utang mengejarnya. Apartemen kita juga sudah digadaikannya untuk pesta itu, disita bank dan dilelang. Suamiku bilang dia harus bersembunyi, tidak berani pulang ke rumah orang tuanya karena takut menyusahkan. Tidur di sofa kantornya yang sudah disegel. Minggu lalu dia ditemukan preman dan dipukuli habis-habisan di depan gedung. Mendengar itu, aku tidak lagi merasa puas. Hanya ada kesedihan yang getir. Bagaimanapun, dia adalah pria yang pernah kucintai selama 8 tahun.
Suamiku sempat ragu, kata Maya, apakah akan menyapanya. Tapi Baskara melihat ada yang memperhatikannya, dia kaget, menjatuhkan roti lapisnya, dan lari seperti seorang buronan. Lalu Ralin, setelah skandal kehamilan palsunya terbongkar, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Orang tuanya sangat malu, mereka menjual rumah di kampung untuk melunasi utang pernikahan dan membawanya pulang. Katanya hidup mereka sangat sulit sekarang. 2 orang yang pernah bersenang-senang di atas penderitaanku kini membayar harga yang sangat mahal untuk keserakahan mereka. Hidup terkadang adil. Aku menutup telepon dengan hati yang muram, tapi kesedihan itu hanya sesaat. Aku memandang tamanku, di mana bunga lavender sedang mekar, lautan ungu. Aku menarik napas dalam-dalam. Hidupnya, betapapun tragisnya, bukan lagi hidupku. Seminggu kemudian, aku mempresentasikan proyek final hotel di hadapan investor, seorang pria Swiss yang sangat teliti. Aku telah mempersiapkan segalanya dengan cermat. Ketika aku selesai berbicara, investor yang menurut Pak Aditya tidak pernah tersenyum itu, bangkit berdiri dan bertepuk tangan. "Excellent, Madame Kirana," katanya dalam bahasa Prancis dengan penuh kekaguman. "Ini adalah jiwa yang saya cari. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa." Pak Aditya di sampingku tersenyum bangga. Proyek disetujui tanpa satupun perubahan. Dalam perjalanan kembali ke studio, Pak Aditya berkata, "Kirana, saya terkesan sekali. Klien sangat puas. Dia akan merekomendasikan kita untuk proyek resor yang jauh lebih besar di puncak. Ini hasil kerja seluruh tim, Pak Aditya. Tapi idenya milikmu. Sebagai perayaan, perusahaan memutuskan untuk menaikkan gajimu 30%, mulai bulan ini, dan kau berhak mendapatkan liburan 1 minggu, tetap digaji penuh. Pergilah kemanapun kau mau, isi kembali energimu, karena proyek di puncak menantimu. Aku sangat senang hingga ingin melompat di tengah jalan. Gaji naik, dapat liburan, dan yang terpenting, karyaku diakui. Aku sadar, dengan meninggalkan Baskara, aku tidak kehilangan apa-apa, aku justru menemukan diriku sendiri, dan lebih banyak lagi. Aku memutuskan menggunakan liburanku untuk berwisata ke selatan, menyewa mobil kecil, menyusuri jalan-jalan pedesaan, menginap di homestay, dan makan makanan lokal. Aku bertemu orang-orang baru, kami berbicara tentang makanan, seni, dan keindahan hidup. Aku sadar nilaiku tidak terletak pada status sebagai istri seseorang atau uang yang kumiliki, tetapi pada kemandirianku, pada kemampuanku menciptakan kebahagiaan sendiri. Ketika aku kembali ke Ubud, tamanku semakin indah. Aku mendaftar kursus bahasa Prancis tingkat lanjut dan lokakarya pembuatan keramik. Aku ingin terus belajar. Suatu sore, saat aku sedang membaca buku di taman, Maya menelepon. Kami sering mengobrol, tapi hanya tentang hidupku, pekerjaannya, dan anak-anaknya. Kami tidak pernah lagi membicarakan Baskara atau Raline. Mereka telah lenyap dari hidupku seperti mimpi buruk yang memudar saat fajar tiba. Aku memandangi sinar matahari yang menari-nari di atas dedaunan. Aku mengerti sekarang, 8 tahun pernikahanku, meskipun menyakitkan, telah memberiku pelajaran, dan perceraian bukanlah akhir. Itu adalah sebuah permulaan, sebuah gerbang menuju jalan yang baru, jalan yang dipenuhi sinar matahari. Aku tersenyum. Aku tahu masa depanku di jalan ini akan menjadi semakin baik. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Bagaimana perasaan atau pendapat kalian tentang cerita ini? Kalian bisa berkomentar untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Ya, setiap komentar dan setiap perasaan kalian sangat berarti bagi kami, dan akan menjadi dorongan penting bagi kami untuk memperbaiki channel ini menjadi lebih baik lagi di masa depan. Sekali lagi, terima kasih dari hati yang tulus, 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 dari hati yang tulus. Dari hati yang tulus, 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 dari hati yang tulus,
dari hati yang tulus, dari hati yang tulus, dari hati yang tulus, dari hati yang tulus.